Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kapolresta Banyuwangi, Bapak Akbp Mas Rudi Pasar itu SIK MH. Pada hari ini juga didampingi oleh pejabat utama Polresta Banyuwangi. Yang saya hormati Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi, Bapak Dr. Haji Mukhlis MSI, serta dengan jajaran pimpinan Daerah Muhammadiyah yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Banyuwangi, Ibu Dwi dari Kanenggas, serta dengan jajarannya. Yang saya hormati teman-teman dari Angkatan Udara Muhammadiyah, dari Pemuda Muhammadiyah, Asyadu Aisyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Bapak Suci, Hizbul-Waton, yang hari ini bisa hadir dalam rangka untuk bersilaturahmi dengan Bapak Kapolresta Banyuwangi. Ucapan syukur alhamdulillah pada siang hari ini, hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, kita bisa bersilaturahmi dengan Bapak Kapolresta Banyuwangi. Mudah-mudahan ini nanti bisa memberikan kedekatan kita kepada Bapak Kapolresta dalam rangka untuk sama-sama membangun Kabupaten Banyuwangi. Sebuah kehormatan pada hari ini Bapak Kapolresta bisa hadir di Muhammadiyah. Kapan hari memang kami dipesani sama Bapak Ketua Muhammadiyah, Pak Kapolresta. Pak Robe, nanti kalau ketemu sama Pak Kapolresta, barangkali beliau berkenan untuk silaturahmi ke Muhammadiyah. Dan lalu pada hari ini beliau hadir di sini. Mudah-mudahan kehadiran beliau ini menjadi bagian dari amal soleh beliau untuk bersilaturahmi kepada Muhammadiyah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kapolresta yang kami hormati, ini merupakan kantor Muhammadiyah tingkat Kabupaten Banyuwangi, satu paket dengan Masjid Besar YJ Ahmad Dahlan. Jadi kalau di lantai 1 kita gunakan untuk peribadatan, kemudian untuk lantai 2 dan lantai 3 ini kita gunakan aula dan perkantoran. Barangkali nanti kalau misalnya ada informasi apapun kepada Muhammadiyah, tempatnya memang di sini. Bapak yang hormati, untuk mengawali pertemuan pada hari ini agar mendapatkan ridho dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memberikan ucapan selamat datang kepada beliau di acara ini. Monggo Pak Haji Mukhlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Bapak Kapolresta Kabupaten Banyuwangi, Bapak Akbp Mas Rudi Pasar itu SIK MH, yang pernah hadir di acara silaturahmi ini, jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi. Pak Mas Rudi, kami menghadirkan 13 komponen. Yang komponen pertama dari anggota pimpinan daerah Muhammadiyah, komponen anggota pimpinan daerah Aisyah yang ibu, kemudian dari komponen Lasisme, dari pemuda, dari Nasihatul Aisyah, dari Bapak Suci, dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dari keluarga Hizbul-Waton, dari Ikatan Pelajar Muhammadiyahnya, dari pimpinan cabang Muhammadiyah Kota, pimpinan cabang Aisyah Kota, Takmir Masjid Ahmad Dahlan, dan Panti Asuhan Budi Mulia mewakili Panti Asuhan. Kami hadirkan di tempat ini dalam rangka ingin kenal lebih dekat dengan penjenengan di wilayah ini. Maka kami acarakan yang kami undang mestinya lebih dari ini, karena ini musim pandemi COVID yang tiap pertemuan ada pembatasan, sehingga kami juga membatasi pertemuan yang hadir. Tapi ini sudah mewakili semua. Bapak Kapolres yang berbahagia, yang kami hormati, kami di Banyuwangi ini Pak
sekian banyak amal usaha, memimpin sekian banyak anggota, memimpin sekian banyak ya organisasi utuh. Misalnya begini, kami di Banyuwangi ini pusat kegiatan di sini Pak. Ini namanya Masjid Dahlan, kantornya ini namanya kantor pimpinan daerah Muhammadiyah. Jadi seluruh kegiatan Muhammadiyah Banyuwangi dan hukum-hukumnya itu digerakkan dari ini. Dengan ingin satu ketika silaturahmi yang tempat yang lainnya di hari yang lainnya, ya di tempat ini kita pertemukan dengan komponen-komponen kita. Kami berada di 25 kecamatan dan di 2 ada cabang istimewa. Di tiap-tiap kecamatan itu ada namanya pimpinan cabang Muhammadiyah. Ada pimpinan cabang Aisyah. Sebutannya kalau di Muhammadiyah itu di tingkat kabupaten namanya daerah, kalau di tingkat kecamatan namanya cabang, kalau di tingkat desa namanya ranting, kalau di tingkat perdusuan namanya kelompok atau bisa disebut dengan jamaah. Anggota kami ada 40.000 jamaah Muhammadiyah itu yang bertanda anggota resmi, sementara yang masih simpatisan itu sudah 125.000 anggota simpatisan. Ini potensi untuk kita bersama-sama menggerakkan Banyuwangi, membantu kemajuan Banyuwangi, termasuk membantu keamanan. Kami punya lembaga pendidikan, punya rumah sakit, punya panti asuhan, punya perguruan tinggi Bapak. Yang TK, yang di tingkat TK dan PAUD itu ada 57 lembaga. Yang SD dan MI ada 13 lembaga. Yang SMP dan MTS ada 12 lembaga. SMA, MA dan SMK ada 12 lembaga pula. Perguruan tinggi ada 1 Pak baru, namanya Akademi Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah itu ya. Nah ini juga kami tawarkan barangkali dari anggota Kapolresta atau yang ada di tingkat kecamatan itu namanya Polsek. Jika mau berkenan kuliah, ya, mungkin ada yang belum kuliah, atau ada kuliah di Institut Teknologi, kami beri kiriman 50%. Jika ada anggota Polresta yang belum kuliah, kemudian mau kuliah bergabung, tapi jurusannya ada jurusan teknik industri, kemudian ada teknik kimia, dan satunya agribisnis. Masih 1 tahun, masih 1 tahun. Tapi tempat kuliahnya di Genteng, di Jalan Diponegoro. Kemudian kami punya juga rumah sakit yang cukup lumayan besar. Ada rumah sakit Fatimah itu Bapak kalau lewat itu ada rumah sakit Islam Fatimah Banyuwangi, ada rumah sakit PKU Muhammadiyah di Rogosati, dan ada klinik di Mencang. Kemudian kami juga memiliki panti asuhan yang ada 7 panti asuhan Bapak, barangkali tersebar di beberapa wilayah. Baik, dalam putaran waktu 1 tahun kami menggerakkan umat di Banyuwangi ini, baik yang berada di pendidikan, baik yang ada di rumah sakit, baik yang ada di panti asuhan, baik yang di cabang ranting dan sebagainya. Kami membiayai seluruh biaya kegiatan kami di amal usaha dan di gerakan-gerakan itu. Berputarlah kami membiayai kegiatan itu sekitar 47 miliar lebih, tanpa harus bergantung sama siapa saja, tapi bergantung dengan kita sendiri. Sehingga kami mandiri, mewujudkan kemandirian dalam hal ikut membantu kemajuan kami. Termasuk dalam COVID ini Bapak. 3 rumah sakit yang kita punya itu membantu dalam hal penanganan COVID. Nah, termasuk kita membantu dalam hal sembako dan sebagainya. Juga kami beberapa hari yang lalu menerima bantuan dari Bapak 51 kantong yang sudah kami sebarkan ke beberapa wilayah. Dan juga kemarin alhamdulillah pula dalam Idul Adha kami juga dibantu menerima 1 ekor sapi
api untuk kami. Dan alhamdulillah pula dari Lasismu melaporkan bahwa dalam Idul Adha ini kami bisa sumbangkan kepada masyarakat 411 sapi. Yang satu dari BJN 411 sapi, 743 kambing sudah kita potong di segala arah, yang kalau itu diuangkan 9 miliar lebih. Terima kasih, dan inilah yang bisa kami sampaikan. Kemudian yang paling terakhir, di kami itu ada namanya Ibu-Ibu Aisyah yang bergerak di wilayah kegiatan ibu-ibu. Kemudian kami juga ada namanya Pemuda Muhammadiyah yang menangani kegiatan-kegiatan pemuda yang sudah akrab dengan kepolisian. Pak Lukman, silakan berdiri. Ibu Aisyah tadi ibu ketuanya, nah itu ibu ketuanya. Kemudian dari remaja putri kita punya namanya Nasihatul Aisyah. Tadi ada ketuanya. Oke, belakang. Ada pemuda, ada pimpinan Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Ada yang bergerak di bidang silat, persilatan, dunia persilatan. Ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Baik. Ada keluarga Hizbul Waton. Ya, kalau di kegiatan yang lainnya namanya Pramuka, kita menamakan diri dengan Hizbul Waton. Kemudian ada Ikatan Pelajar yang bergerak di pelajar. Itu yang ada di. Baik. Pemuda sudah tadi Pak. Kemudian mewakili dari Panti Asuhan, Panti Asuhan. Tadi dari 7 yang kita undang 1 kalau tempat Panti Asuhan Budi Mulya mewakili, sudah berdiri. Nah, gitu. Baik, dari Masjid Dahlan, Takbir Masjid Dahlan mewakili. Baik. Dari PCM Kota mewakili 1, ada. Dari Aisyah Kota mewakili. Berarti lengkap. Terima kasih. Ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kami kembalikan kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih beberapa informasi sekaligus ucapan selamat datang dari Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi. Alhamdulillah selama ini Bapak Kapolresta kita cukup bersinergi dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Polresta Banyuwangi melalui Bapak Kompol Mustaqim. Alhamdulillah selama ini hubungan cukup baik. Kalau misalnya ada kegiatan kita diberitahu, ya kita berusaha untuk bisa hadir memenuhi apa yang bisa kita bantu dalam kegiatan di Polresta. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak AKBP Nasrun Pasaribu SIKMH Kapolresta Banyuwangi bisa memberikan sambutan sekaligus menyapa kita semua biar kita lebih dekat dengan beliau dalam rangka untuk sama-sama membantu membangun Banyuwangi. Monggo Pak Kapolresta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyuwangi beserta jajarannya yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian, tadi yang sudah dijelaskan sama Ketua, diperkenalkan sama kami, saya Kapolresta Banyuwangi yang baru, Ibu. Saya baru 1 bulan lebih berada di Banyuwangi. Nama saya Nasrun Pasaribu, karena ada pasar ibunya itu orang Batak, dari Sumatera Utara. Tapi saya Muslim. Saya di Tapanuli Tengah. Di Tapanuli itu kalau kita orang Batak rata-rata Muslim. Kalau di Tapanuli Utara itu rata-rata Nasrani. Kalau di Tapanuli Tengah ada 50-50, kalau orang ini bilang 50-50 dari 50%. Tapanuli Selatan itu 99%, paling 1%-nya ya Nasrani yang di wilayah daerah Sumatera Utara. Kebetulan istri saya 1, sampai dengan saat ini, dan insya Allah sampai umur kita selesai. Anak saya 3 perempuan, 3-tiganya. Yang paling besar kelas 3 SMA, nomor 2-nya kelas 3 SMP, nomor 3-nya kelas 1 SMP. Semua saya doyong ke
sini, tetapi sekolah karena daring sehingga anak-anak tetap saya bawa ke sini Pak Ketua. Supaya apa? Supaya saya tidak liar. Kalau saya sendiri kan kadang kan diajak sama seseorang yang tidak perlu saya sebutkan orangnya, kan bisa berbahaya. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ketua dan jajarannya atas penerimaan yang sangat luar biasa ini, dan sangat benar-benar tidak kami duga. Bisa kita lihat dengan kelengkapan daripada perangkat Muhammadiyah, bagaimana Pak Ketua juga menyampaikan pada saat Idul Adha, bagaimana memutar roda perekonomian selama 1 tahun ini, bagaimana dengan pendidikan yang tahap sampai dengan tempat perkuliahan. Ini semuanya untuk kebaikan Banyuwangi. Sehingga dengan adanya aktivitas dan adanya role model, dengan adanya inovasi yang diberikan ataupun yang dilaksanakan oleh Pak Ketua, semoga ini menjadi ladang ibadah untuk Pak Ketua dan jajarannya. Melihat situasi pandemi ini juga kami mohon dukungannya, mohon doanya supaya ini bisa lepas dari Indonesia khususnya, umumnya luar negeri, maksudnya sedunia, tapi lebih khusus lagi adalah Banyuwangi. Pandemi ini tidak bisa kita prediksi, tidak bisa kita tentukan, tidak bisa kita pastikan ada di mana. Tetapi dengan ikhtiar kita selaku umat yang beragama, saling bergotong royong dan saling bersama-sama untuk mengatasi ini semua. Problem ini bukan hanya di pemerintah, bukan hanya di TNI Polri, bukan hanya di suatu tempat organisasi seperti Muhammadiyah, bukan. Ini semua harus secara berkolaborasi, seiring dan sejalan, harus bekerja sama. Memang permasalahan-permasalahan itu kan ada pro dan kontra. Namun demikian kita ambil hikmahnya di dalam pelaksanaan ini untuk dapatnya kita memajukan, untuk dapatnya kita mengantisipasi dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di wilayah Banyuwangi. Perlu disampaikan juga bahwasanya memang ada penurunan untuk kumulatif ataupun terkonfirmasi yang ada di Banyuwangi terhadap kasus COVID-19 ini. Tetapi masih adanya peningkatan yang meninggal, masih banyak kalau kita lihat. Terhitung kemarin sebanyak 22 kalau dari catatan 22 orang yang meninggal selama kita. Sehingga ini harus kita kerja bersama, gotong royong, kebersamaan, satu visi, dan tinggalkan semua baju kita ataupun apa semuanya, tidak ada yang ini kerjakan berdasarkan ini, dan ini kerjakan ini kerjakan tidak ada. Kita semua lepaskan semua, isikan baju kita untuk kebaikan warga masyarakat Banyuwangi. Dengan demikian, harapan kami ini seiring sejalan perekonomian yang disampaikan oleh Pak Ketua, kesehatan juga sangat bagus. Kita lihat dinamika dengan medsos yang begitu banyak hoax, begitu banyaknya suatu berita, begitu mudahnya ringan tangannya kita menggunakan jet yang ada di sini saat ini, mudah untuk meng-share, bisa mengetahui. 1 detik berada di Amerika, 1 detik kemudian sudah bisa diketahui oleh Indonesia. Sehingga inilah harus yang kita antisipasi secara bersama-sama. Memang kita tidak boleh berhenti, harus terus-menerus menyampaikan. Pertama berita itu harus dicek dulu kebenarannya, baru kita bisa men-share ataupun memberikan kepada yang lain. Harapan kami dengan adanya komunikasi, kolaborasi dan koordinasi yang baik selama ini, kami mengucapkan terima kasih Pak Ketua. Semoga ke depan juga kita akan lebih baik lagi, kita berinovasi lagi, kita bagaimana bisa menangani suatu permasalahan yang kita harus selesaikan dengan secara bersama. Yang pada intinya prinsip dari saya Pak, ada permasalahan selesaikan eksekusi, selesaikan eksekusi. Kita tidak perlu lama-lama lagi, tidak perlu pakai surat, pakai apa, langsung komunikasi aja. Permasalahan selesaikan eksekusi. Kalau itu dibiarkan, akan berlama-lama akan menjadi bias. Tetapi kalau permasalahan ini
ada diselesaikan secara bersama, langsung eksekusi poin-poinnya, laksanakan, sehingga tidak terlalu lama lagi permasalahan itu terjadi. Dengan adanya kecepatan-kecepatan itu, memang kami bersama dengan Polresta Banyuwangi, bersama dengan anggota kami, saya minta kecepatan tangani dengan maksimal, Kalau itu tidak cepat, maka kita akan ketinggalan dengan adanya berita-berita ataupun informasi-informasi permasalahan yang lain. Jadi sekali lagi kami mohon diterima. Saya selaku orang baru merantau, saya ini orang tua nelayan, sama sebenarnya kalau nggak salah pinggir laut saya seperti di rumah, tapi dinamika untuk masyarakatnya kan berbeda-beda. Jadi sehingga saya selaku Kapolresta tolong diterima di Banyuwangi ini, khususnya di saudara-saudara Muhammadiyah. Semoga kita bisa berkomunikasi, semoga kita bersahabat, berkeluarga. Saya mau mencari saudara bukan mau mencari. Ini kan hanya amanah aja saya jabatan Kapolresta. Ujung-ujungnya juga kembali lagi ke alamnya gitu. Sehingga dengan adanya tolong dibina kami, tolong dibimbing, tolong diarahkan apabila ada kata-kata ataupun bila ada kegiatan yang salah dilakukan, tolong diingatkan. Khususnya Bapak Mas Kata Dimas ini yang memiliki ide yang cemerlang sebenarnya. Memang gayanya Pak Mas kayak gitu, tapi idenya cemerlang sehingga bisa melaksanakan rutinitas kegiatan saya. Sekali lagi terima kasih Pak, Ibu-ibu semuanya. Saya atas nama Kapolresta Banyuwangi beserta jajaran mengucapkan terima kasih atas penerimaan yang sangat-sangat luar biasa ini. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih beberapa penjelasan yang sudah disampaikan sama Bapak Kapolresta. Mudah-mudahan ini kan menjadi awal silaturahim yang nanti akan kita bangun terus dengan beliau ketika di Banyuwangi. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Kapolresta bahwa Masjid Dahlan ini merupakan pusat dakwah Muhammadiyah Banyuwangi. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan diantaranya ketika masih belum ada COVID itu Pak Kapolresta, kita punya kegiatan namanya pengajian ahad pagi. Nah, itu juga dalam rangka untuk memberikan bimbingan kepada masyarakat, baik itu bimbingan secara agama maupun secara umum. Kita dulu juga pernah menghadirkan Pak Selamat pribadi itu dari Polri dulu juga itu. Tapi ya masih suasananya kan masih belum COVID, sehingga masih memungkinkan untuk banyak mengumpulkan jamaah. Barangkali nanti kalau misalnya Pak Kapolresta ketika berkenan nanti bisa kita jadwal juga nanti di sini untuk memberikan pembinaan kepada jamaah-jamaah yang ada di Muhammadiyah. Bapak Ibu yang hormati, ini mumpung kita bertemu dengan Bapak Kapolresta, apa berkenan misalnya ada tanya jawab Pak Kapolresta? Iya. Kita memberi kesempatan kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu, barangkali ada yang ingin disampaikan, barangkali ada pertanyaan, ada usulan dan sebagainya terkait dengan kegiatan di Polresta, barangkali ada yang disampaikan. Mungkin dari ibu-ibu, dari pemuda, dari Pak Haji Nur Rahmadi selaku bendahara. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, Kapolres ini mumpung konkret ini, ya, PDM Kapolres dan pihak rumah sakit. Biasanya kalau sudah silaturahim, sudah kenal, berarti ada tidak lanjut. Jadi kalau bisa melihat awal ini ketika kebetulan rumah saya di belakang Polres, jadi banyak teman-teman yang juga anggota juga, jenenge sangat pasar ibu. Jadi alhamdulillah ketika kemarin kita juga sudah sempat mengucapkan selamat itu di ada serah terima, tapi kemudian belum hadir di waktu itu, maka ada. Ternyata namanya tidak sesangar yang dibayangkan. Ketika kemarin kita hadir di pelepasan tracker itu, kita juga hadir karena dari kesan nama dan fotonya keren. Ternyata ketika kita ketemu langsung, alhamdulillah kita sudah
bisa foto bareng Pak kemarin Pak, walaupun Pak PDM yang guru pemuda wis. Ini yang pertama, jadi kesan yang kami terima. Dan termasuk hari ini, dulu kita pernah di silaturahmi Pak Arman. Ternyata walaupun orang luar Jawa, tutur katanya nggak sakit, biasanya kenceng, benar bagus ini. Kalau menurut kami mumpung ada pihak rumah sakit, ngadakan misalkan vaksin mula, vaksin bersama Kapolresta, barangkali nanti dari rumah sakit bisa memfasilitasi. Nanti dari pihak Kapolresta, pihak dari PDM kita mengadakan vaksin gratis atau vaksin dalam rangka peringatan HUT RI. Ya nanti dipajang 3 foto pimpinan ini terus ditaruh di Stadion Diponegoro barangkali. Insya Allah nanti pemuda siap untuk menjadi fasilitatornya. Jadi sekali lagi setelah kegiatan ini kalau memang nanti diperkenankan dan siap, monggo kita mengerjakan kegiatan, karena memang herd immunity ini kita harus jemput, sehingga harapannya karena tidak sedikit saudara kita hari ini yang belum mendapatkan vaksin, terutama yang kedua bahkan yang pertama, sehingga harapannya nanti setelah ini ada kegiatan bersama, yaitu tadi misalkan vaksin bersama Pemuda Muhammadiyah, Kapolresta dan pimpinan daerah Muhammadiyah Banyuwangi bekerjasama dengan Rumah Sakit Islam Fatimah. Kebetulan ada 3-tiganya di sini. Ini yang pertama Bapak. Yang kedua kami laporkan juga Pemuda Muhammadiyah punya 22 cabang. Jadi di setiap kecamatan itu sudah ada. Kami juga punya kokam, sehingga nanti harapannya di banyak kegiatan kami di tingkat daerah dan di tingkat cabang bisa dilibatkan. Dan tadi juga disampaikan kantor kami ada di sini Bapak, sehingga nanti kalau ada teman-teman kami yang indikasi katanya teroris, monggo nggak usah malu-malu, di sini kantor kami, daripada nanti wis bombing sih tiba ketua PCPM nih Pak sing dituduh, kan nggak enak Pak. Juga nanti kalau ada indikasi teman-teman kami di bawah ini agak mungkin secara ideologi atau pemikiran agak berbeda, mohon kami juga dikonfirmasi, setidaknya kami nanti bisa membantu memfasilitasi apa benar yang bersangkutan ini punya ideologi yang berbeda dengan yang lain. Karena ini juga penting. Ada sempat kejadian juga di beberapa tempat itu sahabat kami muncul diparani Pak sama Densus, kan nggak pas. Sehingga sekali lagi kami sampaikan kantor kami di sini, ini ketuanya. Kalau ada sahabat-sahabat kami di teman-teman cabang maupun ranting yang punya indikasi ke sana, monggo bisa komunikasi dengan kami sehingga kami bisa membantu memfasilitasi. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi yang pertama, barangkali ada kegiatan besar bersama, yaitu tadi vaksin bareng Muhammadiyah dan Pak Kapolres Rumah Sakit Fatimah, nanti di sini ada juga Pak Rafiq. Yang kedua itu tadi Bapak, kami punya 22 pimpinan cabang yang berada di setiap kecamatan, sehingga siap untuk sinergi bersama Kapolresta Banyuwangi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bekerjasama dengan komponen kami yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah pada beberapa hari yang lalu menyelenggarakan vaksinasi untuk massal bertempat di TBM. Terkabar pesertanya yang semula diprediksi hanya sekitar 150, ternyata terdaftar 180, bahkan ada reserve 20 lagi sehingga menjadi sekitar 200. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas kerjasama yang telah terbina. Hanya kemudian ada yang bertanya pada kami belum bisa jawab. Kalau vaksinasi yang bekerjasama dengan IMM itu pesertanya adalah baru vaksinasi yang pertama, maka apakah kemudian pasti berlanjut dengan vaksinasi yang kedua atau mungkin yang ketiga? Ketika kami tanyakan kepada ketua IMM, ternyata IMM juga belum bisa menjawab apakah ada kerjasama lagi yang kedua atau yang ketiga kalau ada. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, kami mengamati di beberapa tempat, terutama di kantor-kantor yang mungkin barangkali milik pemerintah, bahwa ternyata
ada pergantian uniform untuk satpamnya. Dulu kami tahu bahwa satpam di beberapa kantor itu uniformnya adalah biru, ada biru putih. Tetapi kemudian kami melihat sekarang ini mirip dengan milik polisi, sehingga kadang-kadang kami agak kaget ketika loh ada polisi di sini, sehingga kami merasa kemudian kalau gitu kami harus lebih hati-hati karena memang ada bapak polisi di sini di kantor itu. Ternyata bukan polisi, tapi itu satpam saja gitu. Barangkali nanti bisa dijelaskan pergantian itu apakah memang sukarela atau memang ada semacam aturan yang memang mengharuskan satpam itu seragamnya diganti seperti itu. Saya kira dua itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk vaksin. Kami jawab. Untuk vaksin yang tadi dari pemuda, bahwasannya itu sudah berjalan juga dengan bapak yang di belakang juga, dengan yang di belakang juga. Sudah berjalan, tinggal bergilir aja Pak. Jadi begini, kalau seandainya diadakan itu akan menimbulkan kerumunan. Kalau kami pelaksananya adalah door to door, misal di sekolahan ini, di kecamatan ini, sehingga memudahkan mereka tidak datang ke kota tetapi ada di sana. Untuk vaksin tidak ada masalah, kalau misalnya nanti dijadwalkan bisa diajukan lagi sama Pak Kasat Dinas atau Pak Kasat Intel. Kemudian yang di vaksin yang pertama sudah dilaksanakan, yang kedua ya pasti dilaksanakan Pak. Tapi saya minta nanti yang kedua orangnya tetap harus itu juga. Dikhawatirkan, ini kita dikhawatirkan Pak Ketua. Jadi hanya untuk mendapatkan kartu, bahwasanya bukan dua kali itu sudah divaksin, orangnya terbang kemana-mana, nggak tahu kemana-mana, sehingga pada saat yang kedua begitu kita data tidak hadir. Ini juga ada suatu permasalahan. Tapi dengan adanya dari Muhammadiyah ini, saya rasakan orangnya sudah pas, sudah tepat, sudah ada jelas. Jadi itu yang kedua itu tetap ada, tidak usah khawatir. Itu nanti pasti dipersiapkan untuk yang kedua. Kalau yang ketiga itu untuk booster itu nanti itu untuk nakes, tenaga kesehatan. Kalau untuk yang ketiga itu boosternya. Tetapi untuk yang kedua, saya yakinkan itu pasti nanti dapat yang kedua sesuai dengan posisinya yang pertama dulu. Kemudian untuk seragam, Kasat Dimas, seragam itu udah ada dari Mabes Polri, Pak. Mabes Polri sudah menyatakan mulai terhitung bulan, kalau nggak salah tahun 2021 ini memang satpam itu bajunya kayak polisi. Jangankan bapak, saya aja juga waktu itu kaget. Saya sendiri aja kaget waktu di Surabaya. Ini kok ada polisi jeruk makan jeruk, pikir saya. Sehingga kami hadir di sana ternyata sudah ada perubahan. Memang itu dari pusat Pak sudah berubah, warnanya hampir sama dengan polisi. Jadi jangan diperkirakan, mohon maaf, jangan diperkirakan bahwasanya untuk polisi. Nanti takut saya. Jadi kalau ada polisi jadi takut, ini jadi image-nya polisi jadi jelek lagi. Kalau bisa, itu polisi, ayo kita temenin. Enak jadi image-nya. Sehingga kita bisa dapat mengetahui terhadap pakaian tersebut. Seperti dulu saya kecil juga gitu Pak, saya takut. Kamu kalau tidak makan nanti kamu tangkap polisi nanti. Lihat itu polisi. Padahal polisi cuma lewat, kenal pun tidak kan. Makanya dibilang kamu nanti hati-hati nanti ada polisi. Saya akhirnya dengan rasa ketakutan itu akhirnya saya happy dengan baju saya sendiri. Saya kira itu Pak Ketua. Ya, terima kasih. Terima kasih penjelasan dari Pak Kapolresta. Perlu kami sampaikan Pak Kapolresta bahwa yang pertama tadi ini Mas Lukman, ini Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Banyuwangi, yang di belakangnya Pak Haji Nur Ahmadi, beliau bendahara Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Ini tidak perlu kita khawatirkan bahwa memang sebenarnya banyak di antara yang di Toraja itu bisa lebih lembut daripada orang Jawa sendiri. Perlu kami sampaikan pada Bapak Kapolresta, memang tadi sudah disampaikan sama Pak Ketua bahwa Muhammadiyah Banyuwangi itu memang mempunyai 3 rumah sakit
Rumah Sakit Fatimah, Rumah Sakit PK Muhammadiyah Jambi, dan Rumah Sakit PK Muhammadiyah Muncar. Rumah Sakit Fatimah ini menjadi salah satu rumah sakit rujukan pelayanan pasien COVID. Awal memang kita cukup banyak, dan kemarin kita sempat kehabisan tempat, tapi alhamdulillah dengan pelaksanaan PPKM yang telah dicanangkan sama pemerintah, kemudian kita juga berusaha untuk menepati, alhamdulillah sekarang ini jumlah tempat tidur COVID ini banyak yang sudah kosong. Ya kita berharap mudah-mudahan proses PPKM berjalan, kemudian nanti itu sesuai harapan kita, jumlah pasien yang memang terpapar COVID khususnya di Kabupaten Banyuwangi bisa berkurang. Nah, sehubungan dengan itu kita juga menjadi salah satu rumah sakit yang ditunjuk sama Dinas Kesehatan untuk pelaksanaan vaksinasi. Termasuk kemarin ketika pelaksanaan yang di GOR itu juga Rumah Sakit Fatimah juga termasuk yang ditunjuk untuk melaksanakan vaksinasi itu. Sehingga barangkali nanti kalau memang dari Polresta itu ada semacam jatah untuk pelaksanaan vaksinasi, kalau nanti misalnya memang membutuhkan tim terkait dengan kesehatan, Rumah Sakit Fatimah siap untuk membantu mensukseskan program yang dijalankan oleh Polresta. Jadi tidak perlu cari jauh-jauh Pak. Jadi kalau misalnya Polresta dapat jatah dari pemerintah sekian ribu, sudah nanti konfirmasi kepada Muhammadiyah, nanti Muhammadiyah menyiapkan tim kesehatannya. Berikutnya barangkali kita beri kesempatan dua lagi, barangkali ada yang ingin ditanyakan dari ibu-ibu. Ya, dari Aisyah, Mas Lukman. Karena kalau ada ibu-ibu kan kurang sempurna nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mungkin usulannya beda, walaupun ini kebijakan memang sudah dari pusat dan bawah itu hanya tinggal samita atau saja, termasuk juga Kapolresta Banyuwangi. Seandainya kebijakan ini mungkin bisa dilakukan khususnya di Banyuwangi, yaitu tentang penutup jalan. Karena pagi, siang, sampai sore itu aktivitas masyarakat kan luar biasa. Katakanlah kita ambil contoh yang di pojok PJR itu patung kuda, itu kan sehari semalam sampai beberapa hari kan tertutup. Kalau malam hari kami oke lah ya, karena memang sudah kebijakan dari pusat seperti itu. Tetapi untuk Banyuwangi, karena di tempat yang lainnya sepertinya juga terbuka hanya di situ saja, sehingga semuanya harus berkumpul lewat jalan PT. Kami usul bagaimana kalau pagi, siang, sore itu dibuka, malam silakan ditutup. Ini dibolehkan apa tidak tergantung panjenengan. Saya kira mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir cukup satu saja. Boleh kami sampaikan Pak Kapolresta. Beliau ini memang rumahnya dari selatan, dan termasuk yang terdampak gitu kan. Saya sudah tahu itu Pak, ini tapi tidak jauh relasi yang dijalani tiap hari. Dan saya sudah berpikir seperti itu. Begini Bu, kita tuh masih ada penilaian 3 kategori. Yang pertama adalah penilaian masalah cahaya kalau di malam hari. Yang kedua masalah mobilitas. Yang ketiga masalah secara dua-duanya itu. Jadi ada menggunakan alat yang langsung satelit Bu. Jadi terpantau pergerakan itu. Jadi kalau kita tidak kita sekat, maka mobilitas masyarakat dan kendaraan itu akan tinggi. Gitu Bu. Kalau kita tidak dinilai, kalau kita tidak dipantau, enggak ada masalah. Karena kita dinilai, kemarin waktu beberapa awal itu hitam kita hitam sebelum ada penyekatan. Hitam itu di atasnya merah. Jadi setelah ada penyekatan mulai jadi merah. Kemudian kita hitam lagi, kemudian merah lagi. Misalnya hari ini hitam Bu, hari ini merah. Tiba-tiba jam 12 malam besoknya itu langsung hitam. Sehingga itu kita melihat dari mana penilaiannya. Saya lihat dari penyekatan tersebut aktivitasnya daripada mobilitas masyarakat. Kami mohon maaf Pak Ketua ini, memang ini jadi suatu permasalahan yang harus kita pecahkan secara bersama. Tapi saya mohon maaf beri waktu beberapa hari ini kita lihat perkembangannya Bu.
seandainya tidak ada lagi penilaian terhadap mobilitas tersebut, maka ini bukan maunya Pak Kapolresta supaya ditutup itu enggak. Atau kalau itu dikawal nanti gimana kira-kira? Iya, memang harus muter-muter. Karena apa? Mobilitas itu kalau seandainya banyak, maka itu akan kelihatan. Pergerakan itu dari satelit itu pasti kelihatan. Kegiatannya mulai dari per detik, per menit, per jam, per hari. Itu pasti kelihatan. Karena pakai satelit, kecuali yang dibuat dari kita sendiri gitu. Nah, ini untuk meminimalisir mobilitas dan aktivitas daripada masyarakat. Ini juga kebaikan kita bersama, Bu. Kalau kita lihat pada saat itu banyaknya terkonfirmasi yang positif, hingga dengan mengurangi pergerakan mobilitas ini bisa menjadikan pengurangan kesentuhan orang. Makanya pemerintah juga menyampaikan kalau tidak perlu, yang sangat penting jangan keluar. Yang jelas harus pakai masker, kecuali makan, minum, wudhu itu diperbolehkan tidak meninggalkan. Jadi ngapunten Bu, mohon Bu, ya Bu ya. Terima kasih penjelasan yang cukup jelas dari Pak Kapolresta. Anggap saja kita itu minum pil pahit itu. Iya, jadi minum pil pahit itu minumnya mungkin hanya sebentar pahitnya, tapi kemudian menyehatkan. Ya barangkali dengan adanya penyekatan ini beberapa hari kita sempat kesulitan, tapi kemudian kalau ini ternyata bisa menurunkan tingkat pemaparan, ini menjadi kebahagiaan bagi kita semuanya. Yaitu anggap saja misalnya kayak divaksin tuh, sakitnya mungkin hanya beberapa detik, tapi sehatnya dalam jangka panjang. Terima kasih atas silaturahmi pada hari ini. Sebenarnya kita juga ingin menghadirkan lebih banyak Pak Kapolresta, tapi karena memang hari ini ada banyak beberapa pembatasan PPKM dan sebagainya, akhirnya ya kita barangkali hanya terbatas. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi makna silaturahmi pada hari ini. Sebelum kami tutup, barangkali ada tambahan dari Pak Cimutis. Cukup? Oke. Terima kasih. Hari ini Insya Allah kami atas nama pimpinan dan Muhammadiyah Kota Banyuwangi menyampaikan banyak terima kasih kehadiran Pak Kapolresta beserta dengan pejabat utama Polresta Banyuwangi. Mohon maaf Pak Kasat Intel tadi ternyata belum dapat duduk ini, hanya berdiri Pak Kasat Intel ini. Tidak apa-apa, oke. Mohon maaf tadi ini. Hari ini barangkali ada kenang-kenangan yang kami berikan kepada Pak Kapolresta. Nanti juga secara banding ada simbolis yang diberikan Pak Kapolresta kepada Muhammadiyah berupa paket sembako. Sampai tutup, alhamdulillah hari ini bisa berjalan dengan baik. Mohon maaf kalau misalnya saya mengadakan pertemuan barangkali ada yang kurang berkenan. Kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Kapolresta dengan Bapak Ketua PDM bisa ke depan. Ya. Komandan 1, 2, 3. Komandan 1, 2, 3. Siap. Selanjutnya pemberian buku oleh Sekretaris PDM. Bagian dari literasi. Kondisi komandan 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Siap. Dilanjutkan. Komandan 1, 2, 3. Sekali lagi komandan 1, 2, 3. Dan terakhir sesi foto bersama ketua-ketua ortum. Ketua-ketua ortum saja. Oh, Bapak PDM dulu. Bapak PDM dulu. Mas, caranya biar gantian dulu aja. Ya, nanti ini Bapak PDM dulu terus. Oh, oke. Kamu Mas, siap. Oke. Kondisi komandan 1,
2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Mungkin bisa presisi. Siap. Tangan kanan. Siap. Mohon izin. 1, 2, 3. Sekali lagi komandan 1, 2, 3. Siap. Ibu Aisyah. Sekarang Jaga ya. Silakan ibu-ibu PDA pimpinan daerah Aisyah. Nanti dikirim saja Bu itu. Jadi satu aja. Izin, Bu, permisi, nggih. Siap, mohon izin. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Tangan, siap. Tangan, presisi. Kanan. Siap. Mohon izin 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Siap, bisa ditambah seperti ini. Siap, siap. Ibu permisi. Foto tangannya seperti ini Bu maksudnya. Berfoto lagi Bu. Foto tangannya seperti ini Bu. Oke, siap. Siap, Ibu. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Siap. Dilanjut ketua-ketua ortom. Ketua-ketua ortom. Diawali pemberian cindera mata dari pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Banyuwangi kepada Bapak Kapolres. Dari Pemuda Muhammadiyah Bapak cindera mata dari Pemuda Muhammadiyah. Pak Sekretaris Ibu PDA bisa mendampingi. Tangan komandan 1, 2, 3. Siap. 1, 2, 3. Siap komandan. Silakan ketua-ketua ortom. Sekali lagi Bapak Kapolres, ketua-ketua ortom. Silakan ketua-ketua ortom. Ibu silakan. NA di sampingnya Ibu. Ya, IPM, Kokam. Bisa bergeser ke sedikit Pak. Empat pas 4 ya. Siap, mohon izin ke kiri sedikit. Siap. Geser ke kiri, geser ke kiri. Siap. Maunya mengawal 2 orang itu. Siap. Oke, 3. Mohon izin komandan 1, 2, 3. Sekali lagi komandan 1, 2, 3. Siap, presisi. Presisi. Siap. Mohon izin. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Siap, tangannya. Satu, 2, 3. Sekali lagi komandan 1, 2, 3. Siap. Terima kasih komandan. Oke, terima kasih Bapak Kapolres. TV Muhammadiyah.
panitianya, perguruan tingginya, sekolahannya, semuanya mendukung kegiatan vaksinasi, baik yang satu maupun yang kedua. Terima kasih. Bu, maaf sekali lagi Bu ya, ngapunten Bu, jalannya agak berdekat. Yang membawa sekolah